cantik, dan tentunya lezat. Perpaduan salad yang segar dengan sajian daging di dalam kuah manis dijamin bisa menggajal perut setelah berkegiatan sepanjang pagi. Inilah salad Solo, hidangan kuliner khas Solo yang mendapat pengaruh dari hidangan Eropa. Isiannya terdiri dari aneka sayur seperti wortel, selada, buncis, ketimun, dan irisan bawang. Lalu ada potongan kentang sebagai asupan karbohidrat. Untuk proteinnya ada telur pindang dan daging bestik. Jangan lupa tambahkan saus mayones dan kuah manis. Salad Solo pun siap dinikmati. Selain sajiannya yang lezat, rumah makan Salad Solo Mbak Lis yang berada di kota Solo, Jawa Tengah ini juga menghadirkan suasana yang estetik. Lengkap dengan pernak-pernik ala Eropa dan aneka keramik. Tak heran, rumah makan ini selalu ramai pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. Tempatnya unik sih Mbak, unik banget ya. Kalau untuk makanannya oke sih, oke, seger banget, manis, tapi nggak terlalu manis gitu ya. Kalau beberapa salad Solo itu kan ada yang manis banget. Terus kalau untuk isiannya, dagingnya lembut, tiganya rekomen. Terus sayurnya segar, apalagi ya, sausnya oke. Isi hidangan yang punya nama lain bistik Jawa ini ternyata cukup lengkap ya sahabat. Seperti menu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Salad itu ada 12 macam. Jadi salad itu 4 sehat 5 sempurna. Isinya telur, daging, selada, tomat, seriping kentang, wortel, buncis, berambang, timun, kuah sama mayones. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus 12 macam. Cocok banget kan jadi sajian menyegarkan setelah mengantar anak sekolah? Apalagi harganya masih cukup terjangkau. Sekitar Rp28.000 saja. Dari Solo, Jawa Tengah, Joni Augusti, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Doni. Selamat pagi Tasya. Semangat ya hari ini ya. Wah semangat, tadi kita udah lihat nih ada salad Solo. Aduh kalau Tasya udah pernah nyoba belum? Aku udah pernah coba sih, cuma itu memang hidangan yang rada manis gitu ya. Cuma enak juga tuh dengan campuran si daging dan juga sayur-sayurannya. Kalau kamu? Wah aku sih belum pernah nyoba, tapi makanya tadi agak-agak ngiler deh kayaknya. Ngiler, cobain ya, jangan cimol aja tuh makanya. Tentunya selain informasi kuliner tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Iya, sahabat RTV, terutama kamu yang mau berangkat sekolah nih. Ingat ya, jangan lupa bersyukur kalau rumahmu deket banget dari sekolah. Karena di Jember, Jawa Timur ada seorang pelajar yang setiap paginya harus berlari sejauh 5 km sebelum sampai ke sekolah tuh Don. Nah, rumahnya yang terpencil dan tidak terjangkau kendaraan memacu semangat dari remaja yatim piatu ini untuk berangkat lebih pagi setiap hari. Dan berikut kisahnya. Perkenalkan, ini adalah Muhammad Alif Fatur Rohman. Jangan salah ya sahabat, Alif ini bukan sedang lomba maraton loh. Jadi di saat hari masih sangat pagi, pelajar SMA ini memulai aktivitasnya dari rumah dengan berlari untuk menuju sekolah. Warga lingkungan Cupu, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini bersekolah di SMA Kartika 4 Jember yang berjarak 5 km lebih dari rumahnya. Tak ada orang tua yang mengantar karena Alif yatim piatu sejak SMP. Setelah berlari sekitar setengah jam, Alif tiba di titik jemput angkutan gratis sekolahnya. Tak lama menunggu, jemputan pun datang.
Setiba di sekolah, Alif langsung menuju toilet untuk membersihkan diri dan segera bersiap untuk mengikuti jam pelajaran. Sejak kapan? Kelas 1 SMA. Udah sampai ini. Enggak, Pak. Udah terbiasa. Berarti belum nggak mandi dong berangkatnya. Ya, sampai sekolah mandi, Pak. Gimana? Nggak malu dilihat teman-teman. Enggak mandi, Pak. Udah terbiasa. Sebetulnya, Alif sempat difasilitasi sepeda oleh kepala sekolah. Namun sayang, sepeda itu kini rusak dan belum sempat diperbaiki. Meski tinggal bersama sang nenek yang bekerja serabutan, Alif tak pernah putus asa. Bahkan ia sungguh-sungguh ingin meraih cita-cita sebagai anggota TNI. Karena impiannya itu pula, Alif dikenal sebagai anak yang tak pernah mengeluh dan memegang teguh tanggung jawab sebagai pelajar. Alhamdulillah Alif anaknya bertanggung jawab. Meskipun kondisinya seperti itu, dia tetap semangat dan tidak pernah terlambat selama bersekolah. Ya, di tengah keterbatasan dan ketiadaan ayah bunda, Alif di usia yang masih sangat belia tetap ingat untuk selalu bersyukur dan terus semangat bersekolah. Menyala terus Alifku. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, Natasha nih. Selasa pagi kemarin saya sempat lihat Instagram nih. Banyak yang ribut-ribut nyari Jaklingko, katanya nggak datang-datang. Ada yang bahkan sampai telat ke kantor, ada juga yang telat ke sekolah. Nah ini ternyata ya Doni dan juga sahabat RTV, pagi kemarin itu ribuan sopir angkot Mikrotrans, Jaklingko dan Mikrolet DKI ini mogok operasi nih Don. 29 rute Jaklingko berhenti beroperasi. Apa sebabnya dan apakah hari ini akan demo kembali? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Selasa pagi, warga ibu kota dibuat bingung. Mereka tak menemukan angkutan kota Mikrotrans atau Jaklingko yang biasa mereka gunakan untuk beraktivitas dan tempat mereka bekerja. Dan ternyata inilah penyebabnya. Ribuan sopir angkot Mikrotrans atau Jaklingko dari puluhan rute mogok kerja dan berkumpul di depan kantor Gubernur DKI Jakarta untuk berunjuk rasa. Sontak warga ibu kota ramai membicarakan aksi demonstrasi para sopir Jaklingko ini. Sejumlah warganet mengeluh karena aksi mogok operasi ribuan sopir Mikrotrans tersebut, aktivitas mereka menjadi terhambat. Kenaikan gaji, satu. Orang tua jangan sembarangan mecat, singkat aja ya. Yang ketiga, reguler jangan sembarangan ngandangi. Kalau mau ngandangi berikan solusi. Kenaikan upah sopir Mikrotrans menjadi poin utama dalam unjuk rasa kali ini. Karena selama ini mereka ditargetkan untuk mencapai target tempuh 100 km per sopir untuk mendapatkan upah minimum provinsi. Dan kebijakan ini dinilai memberatkan mereka untuk mendapatkan upah maksimal. Sehingga muncul isu akan adanya pemecatan sejumlah sopir yang dinilai tidak produktif. Kemudian para demonstran juga meminta agar Dinas Perhubungan meninjau kembali kebijakan batas usia angkot tak layak operasi, yakni maksimal 10 tahun. Hal ini memberatkan sejumlah operator Mikrotrans untuk melakukan peremajaan. Dan dari 94 rute Mikrotrans yang ada di DKI, 29 rute diantaranya tak beroperasi dan tersebar di 4 wilayah DKI. Di Jakarta Utara, ada 8 rute yang tak beroperasi, terutama yang dari dan menuju Terminal Tanjung Priok. Di Jakarta Pusat ada 9 rute Mikrotrans yang tak beroperasi, terutama dari dan menuju kawasan Tanah Abang. Di Jakarta Timur, setidaknya ada 9 rute yang juga tidak beroperasi, terutama rute dari dan menuju Terminal Kampung Melayu. Dan di Jakarta Barat ada 3 rute yang tidak beroperasi, yakni rute dari dan menuju wilayah Grogol. Para demonstran tak berhasil bertemu dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena sedang melakukan peninjauan sebuah sekolah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Namun para sopir mengancam akan kembali melakukan aksi mogok seperti ini jika aspirasi mereka tak terakomodir Pemprov DKI. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Budi Utomo, RTV.
Putusan kontroversi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur menuai kecaman dari masyarakat. Bahkan pihak keluarga korban yang tidak terima dengan putusan tersebut melaporkan ketiga hakim ke Komisi Yudisial. Kericuhan antara pendemo dan Pamdal Pengadilan Negeri Surabaya ini terjadi saat sejumlah pendemo berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini merupakan bentuk kecaman terhadap Hakim Erintuah Damanik yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Meski akhirnya pendemo diizinkan masuk dan ditemui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, namun PN Surabaya tidak bisa langsung mengabulkan tuntutan dari pendemo. Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak keluarga mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim. Didampingi kuasa hukumnya, pihak keluarga telah melaporkan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ke Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ketiga hakim tersebut yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindio, serta Mangapul. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Sebelumnya, Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan hingga berujung hilangnya nyawa kekasihnya Dini Sera Afrianti pada Oktober 2023 dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Alih-alih menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan, majelis hakim justru memutuskan Ronald Tanur bebas. Dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Tak hanya mengadukan hakim ke Komisi Yudisial, keluarga Dini Sera juga mengadukan nasib mereka ke Komisi 3 DPR RI. Akankah Komisi 3 berhasil mengungkap kejanggalan putusan kasus ini ke Komisi Yudisial? Kita cek bersama. Saya memperjuangkan ini terutama untuk kakak kandung saya, almarhum Dini Sera Afrianti, serta ibu saya yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu juga. Dan untuk anak almarhum, untuk Desta. Saya mohon kepada Bapak Pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan. Hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Iya. Itu yang saya kejar sebenarnya. Iya. Terusin. Iya. Lanjut. Ya, jadi saya perjelas Pak Ahmad Sori ini, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir, jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Jadi itu, terus Bapak mohon izin jika dikatakan tadi apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka. Ini Bapak. Yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Oke. Apa pointernya ini ya? Iya Pak. Tolong sekretariat, bos, sekretariat ya. Nah ini menjadi pointer kita sampaikan langsung ke KY, jadi bahan pemeriksaan KY dengan Bawas. Ya, nanti bikin surat.
Ya, ini harus dikawal terus ya Doni ya. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya sahabat TV. Salah satu saksi kasus kematian Vina dan Eki, Liga Akbar, dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa yang membuat Liga Akbar mencabut keterangannya dalam berita acara perkara di tahun 2016? Berikut pengakuannya. Liga Akbar menjadi satu dari 10 saksi yang dihadirkan pemohon dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang. Ia merupakan saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya saat itu telah memberatkan 8 terpidana, termasuk Saka Tatal. Namun dalam sidang kali ini, Liga mengungkap fakta bahwa saat menjalani berita acara perkara tahun 2016 silam, dirinya diarahkan oleh pihak kepolisian, teman Ibtu Rudiana, ayah Eki. Meski sempat menolak, Liga akhirnya mengikuti arahan tersebut karena mendapatkan tekanan pada saat itu. Atas pengakuannya ini, Liga menegaskan bahwa dirinya mencabut semua keterangan yang pernah diucapkan dalam BAP 8 tahun lalu. Ini kesempatan saya buat mencabutnya, karena banyak orang baik juga. Banyak orang yang mendukung saya, dulu nggak ada yang percaya sama saya. Selain Liga Akbar, tampak juga saksi lainnya, yakni teman almarhum Vina, Mega, dan Widi. Kuasa hukum Saka juga meminta 5 orang anggota kepolisian yang menyimpulkan Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan tahun 2016 lalu, turut dihadirkan dalam sidang PK ini. Mereka tuh yang melakukan olah TKP yang menyatakan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat terjadi peristiwa di tanggal 27. Bu, dari fungsi apa Bu polisinya Bu? Laka lantas kalau dulu kan unit lantas, lantas. tapi Unit sekarang kan lantas. nggak tahu dia posisinya sebagai apa. Saka Tatal merupakan satu dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Ia satu-satunya terpidana yang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Sedangkan 7 terpidana lain masih mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Setelah bebas, kini Saka menuntut keadilan dan mengajukan peninjauan kembali atau PK karena ia sudah menanggung hukuman atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Lama menghilang, ayah Eki Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik di tengah konferensi pers yang digelar Hotman Paris. Benarkah Rudiana membantah tuduhan melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap para pelaku? Berikut pengakuannya. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah Bang. Ya. Pergelangan ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang kanan kiri biru juga seperti kena pukulan. Ya. Betul kata Bang tadi, kalau kecelakaan itu ada baret Bang, Ya. baret Bang. Ya. Sini ada. Jadi ada itu seperti kena benda tumpul. Ya. Kaki kanan itu patah pergelangan. Apanya? Pergelangan kaki belakang patah. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, Bang, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Betul, kemudian jam 16 saya telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian baik-baik Bang, mengajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk dilanjutkan. Saatnya Lensa Arena sahabat RTV. Tangan dingin pelatih Indra Syafri kembali terbukti. Yang terbaru, Indra Syafri sukses membawa timnas U19 menyabet gelar juara Piala AFF U19. Hebatnya lagi gelar ini jadi yang kedua bagi Indra Syafri setelah meraih yang pertama di tahun 2013 silam. Sentuhan midas pelatih Indra Syafri dalam menangani timnas Indonesia kembali terbukti.
Yang terbaru, Indra Safri sukses membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 usai menumbangkan Thailand dengan skor tipis 1-0 pada Senin malam. Hebatnya lagi bagi Indra, ini bukanlah kemenangan perdananya. Trofi Piala AFF U19 ini bahkan menjadi yang kedua diraih Indra setelah yang pertama diraih pada tahun 2013 lalu. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa tahun kemarin ada SEA Games medali emas, tahun ini 2024 ada Piala AFF, dan itu untuk saya menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang kedua, tentu ini trofi, ini medali untuk para pemain yang berusaha bekerja keras. Mana tim ini dipersiapkan lebih kurang 7 bulan ya, dari mulai Januari. Kala itu Indra Safri sukses membawa anak-anak muda seperti Evan Dimas, Hargianto, Ilham Udin Armain, dan lain-lainnya mencetak sejarah baru dengan tampil sebagai juara untuk pertama kalinya. Tangan dingin Indra Safri di timnas semakin terbukti setelah tahun lalu Indra juga sukses mengakhiri puasa medali emas Indonesia selama 32 tahun di SEA Games. Indra sukses membawa Indonesia kembali merebut medali emas SEA Games. Setahun sebelum SEA Games, Indra Safri juga berhasil membawa timnas U22 Indonesia juara Piala AFF U22. Uniknya saat melatih Marinus Wanewar dan kawan-kawan, Indra juga sukses mengalahkan lawan yang sama yaitu Thailand dengan skor 2-1. Secara total, Indra sukses menjadi juara dalam 4 final dalam 5 laga final yang dijalaninya. Satu-satunya kegagalan Indra Safri di final terjadi ketika SEA Games 2019, di mana saat itu Indonesia dilibas Vietnam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Selanjutnya kita ke laga pramusim sahabat. Striker anyar Inter Milan Mehdi Taremi unjuk aksi di laga pramusim. Dalam 3 laga bersama Inter, Taremi sukses mencetak 5 gol. Yang terbaru saat Taremi menyumbang 2 gol kala Inter Milan melibas Las Palmas di laga uji coba ketiga pada pekan kemarin. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Striker baru Inter Milan Mehdi Taremi unjuk aksi di laga pramusim. Striker timnas Iran itu tampil ganas dalam 3 laga pramusim Inter. Yang terbaru, Taremi memborong 2 gol Inter Milan saat melibas Las Palmas 3 gol tanpa balas pada minggu kemarin. Ini menjadi kedua kalinya striker 31 tahun itu mencetak 2 gol di awal musim. Sebelumnya, Taremi mencetak 2 gol saat berdebut berkostum Inter melawan Lugano. Keganasan di awal berdebut itu ternyata sukses dilanjutkan Taremi di laga keduanya. Menghadapi Pergoletese, Taremi kembali tampil ganas dengan menyumbang 1 gol saat Inter menang tipis 2-1. Dengan demikian, Taremi sudah mencetak 5 gol dari 3 laga pramusim Inter Milan. Keganasan Taremi menjebol gawang lawan memang bukanlah kebetulan belaka. Nerazzurri merekrutnya lantaran memang kepincut dengan keahliannya merobek gawang lawan saat berkostum FC Porto. Selama 4 musim di FC Porto, Taremi sukses mencetak 91 gol dari 182 laga. Keganasan itulah yang membawa Inter merekrutnya meski Inter sendiri masih punya striker hebat sekelas Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Taremi direkrut Inter dengan status bebas transfer. Mehdi Taremi diikat kontrak di Inter selama 3 tahun.